Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat modern. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem di mana sebagian besar berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syakara yang berarti berpartisipasi atau saling bergaul satu sama lain. Dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama. Modern adalah berhubungan dengan hal-hal yang baru, up to date, tidak kuno, maju, dan senantiasa terdepan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi adalah proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai yang bersifat universal, rasional, dan fungsional. Dalam masyarakat modern, maka nilai-nilai yang bersifat universal mendominasi dan mengisi semua kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kedatangan Rasulullah membawa risalah adalah zaman modern bagi masa jahiliyah waktu itu. Dan risalah tersebut ternyata menjadi pencerah bagi seluruh dunia, atau kita sebut rahmatan lil alamin sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa rahmatan lil alamin ini, rahmat adalah pencerah dan alamin adalah dunia. Jadi Nabi Muhammad datang mencerahkan dunia, baik itu dunia politik, dunia ekonomi, dunia olahraga, dunia kesehatan, dan lain-lain. Misalnya saja dunia kesehatan perlu adanya kebersihan, kesucian, dan lain-lain. Jadi rahmatan lil alamin tidak ada hubungannya dengan alam bulan, bintang, matahari, dan galaksi, dan lain-lain. Orang yang masih menganut kehidupan jahiliyah adalah orang yang terbelakang, bukan orang yang modern. Orang yang modern adalah orang yang menganut Islam sebagai prinsip hidupnya saat itu. Islam seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak pernah usang dimakan waktu dan menjadi jalan terang kehidupan. Dengan masuknya peneliti sejarah yang non-Islam pada saat ini atau disebut orientalis, dan dengan penjajahan atau kolonialis yang cukup panjang di tengah-tengah masyarakat Muslim, telah merubah kondisi negara-negara Islam menjadi negara terbelakang dalam berbagai bidang saat ini. Pada umumnya para peneliti sejarah itu tidak tulus mempelajari Islam hanya untuk melemahkan umat Islam. Mempelajari Islam untuk melemahkan umat Islam. Para penjajah yang datang itu tidak jujur, telah menyampaikan berita bohong atau mengadu domba satu sama lain untuk menguasai wilayah-wilayah Islam. Entah siapa yang mengubahnya, tapi ini kenyataan yang terjadi di mana umat Islam seringkali salah dalam melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran telah diubah interpretasinya dan Al-Hadis telah ditambah atau dikurangi redaksinya. Hal ini berjalan sudah berabad-abad lamanya, dan mungkin kita umat Islam secara tidak disadari telah memegang teguh hasil karya mereka, para orientalis itu. Perlu di penelitian sejarah untuk melihat konteksnya, situasi dan kondisi pada saat itu. Banyak orang melihat tulisan dalam kitab suci Al-Quran tanpa mengetahui konteks dan konsepnya, sehingga salah dalam menginterpretasikan tulisan tersebut. Untuk menguaknya perlu kerjasama sesama umat Islam untuk saling menerima perbedaan dan melihat sejarah dengan teliti, agar umat Islam mencapai kejayaannya kembali
dan tidak mudah disetir atau diadu domba oleh orang yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang jahat yang tidak berhati Islam, tidak berhati baik. Dalam menciptakan masyarakat modern, ada beberapa landasan atau pijakan yang mesti dipahami dan dipegang teguh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga semua orang saling bahu-membahu menciptakan masyarakat yang selalu dinamis, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berikut landasan-landasannya. Pertama, values of history. Yang kedua, agents of change. Yang ketiga, cooperation to the future. Yang keempat, social justice. Yang kelima, trust in one God. Nah, dan apakah landasan-landasan pijakan tersebut bila dihubungkan dengan situasi dan kondisi umat Islam saat ini, terutama di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan terbesar di dunia umat Islamnya. Bila pemahaman pijakan ini tidak ada atau tidak teraplikasi, maka kemungkinan masyarakat Islam menjadi masyarakat yang maju adalah sangat kecil. Berikut pemahaman-pemahaman tentang landasan yang harus diterapkan untuk terbang menjadi masyarakat modern. Pertama, pemahaman tentang sejarah. Values of history. Sejarah adalah suatu kejadian yang telah berlalu yang takkan pernah berulang lagi. Namun bila kejadian itu terulang lagi, maka yang mungkin terulang adalah nilai-nilainya, bukan subjek dan objeknya. Nilai adalah sesuatu yang berharga untuk kehidupan umat manusia. Misalnya kasih atau rahman, sayang atau rahim, damai atau salam, suci, kudus, dan lain-lain. Dalam agama Islam terkumpul dalam sifat-sifat Allah yang disebut Asmaul Husna. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW di negeri Arab banyak kafilah mengadakan perjalanan untuk berdagang atau berbisnis dari Makkah ke Damaskus dengan unta atau keledai. Sekarang di Indonesia banyak pengusaha misalnya menjual produk dari Cirebon ke Jakarta dengan mobil atau kereta api. Orangnya, kendaraannya, dan barangnya berbeda, tapi intinya sama, berjualan. Nilainya sama, misalnya menjual barang yang untuk konsumen. Demikian juga masalah ritual keagamaan. Dulu dan di tanah Arab orang salat dengan gamis dan sorban. Sekarang dan di tanah Melayu dengan baju koko, sarung, dan peci. Tapi intinya sama, yakni salat sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nilainya sama, yaitu mesti khusyuk dalam melaksanakan salat. Jadi nilai-nilai tidak berubah, sedangkan subjek dan objeknya yang pasti berubah. Namun ada juga objek yang tidak diubah dengan tujuan untuk mempertahankan nilai, misalnya Ka'bah di Mekah, yakni untuk nilai kebersamaan dalam beribadah dan agar semua umat Islam bila salat menghadap pada satu arah yang sama. Dan ada juga subjek yang dipertahankan untuk nilai kesaksian dalam memahami sejarah Islam, misalnya jasad Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab yang dimakamkan di Madinah. Perlu diketahui bahwa sejarah berkaitan dengan keberadaan manusia. Sebelum manusia ada di bumi ini, kita sebut zaman prasejarah. Ketika manusia hadir di bumi ini dalam sejarah adalah untuk menjadi khalifah, mengatur dan mengendalikan bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Nah, tata cara pengaturan bumi ini sesuai dengan bekal yang dimiliki manusia, yakni memiliki nilai-nilai yang berasal dari Sang Pencipta. Manusia menjadi khalifah di muka bumi ini termasuk bertanggung jawab menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi banyak makhluk Tuhan. Oleh karena itu Allah menegaskan pada manusia untuk mempertahankan nilai-nilai penting dalam kehidupan yang tertulis dalam Al-Quran. Contohnya adalah pada ayat pertama surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berulang-ulang disebut dalam setiap salat, tulisannya terpampang di berbagai masjid, juga terpampang di dinding-dinding rumah, juga tertulis di berbagai buku sejarah bernapaskan Islam. Namun, sayang, sepertinya umat Islam lupa dengan ayat ini dan tidak paham apa yang harus dilakukan setelah mengucapkan ayat ini. Dengan adanya saling mengguncing antar organisasi Islam yang satu dengan organisasi Islam yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain, kebencian yang tersembunyi antara golongan Islam yang satu dan yang lain, ini menunjukkan umat Islam tidak melaksanakan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang membuat kemunduran umat Islam adalah pemahaman yang dangkal dari masyarakat tentang nilai-nilai dan kecenderungan masyarakat mempertahankan subjek dan objeknya daripada nilai-nilainya atau values-nya. Ada beberapa hal yang berbeda dalam memahami sejarah yang dulu pada masa kejayaan Islam dengan yang sekarang pada masa kemunduran Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin besar selalu mengambil nilai-nilai dari nabi-nabi sebelumnya untuk memodernisasi umatnya. Misalnya bagaimana Nabi Musa berani menghadap Raja Fir'aun, bagaimana Nabi Sulaiman selalu menganggap bahwa kekayaannya adalah titipan dari Allah, dan bagaimana Nabi Isa seorang pemuda yang sederhana yang selalu berpikiran jernih. Nabi tidak mengambil objeknya, misalnya punya lempeng batu seperti Musa, punya tongkat seperti Sulaiman, punya baju seperti Isa. Zaman Nabi Muhammad itu pencuri mendapat hukuman potong tangan untuk mempertahankan kedamaian masyarakat Arab. Tapi zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak dilakukan lagi karena masyarakat Arab membutuhkan sumber daya manusia untuk meningkatkan perdagangan dan industri negara dan mempertahankan kedamaian masyarakat dari serangan musuh. Nilainya sama, yakni kedamaian masyarakat, namun subjek dan objeknya yang berbeda. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci agama non-Islam tidak banyak diketahui umat Islam di negeri ini. Kita umat Islam Indonesia memang kekurangan sejarawan dalam bidang kitab suci, sehingga banyak yang tidak tahu perkembangan kitab suci dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam, dan tidak tahu persamaan dan perbedaannya subjek dan objeknya. Hal ini karena kitab suci agama-agama tidak banyak ditulis dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris, bahasa Latin, dan bahasa Mandarin. Yang banyak ditulis dalam bahasa Indonesia dan beredar di masyarakat hanya kitab suci Al-Quran, yang artinya bacaan, dan kitab suci Injil, yang artinya kabar baik. Sedangkan agama lain seperti kitab suci Taurat, yang artinya perintah, dari agama Yahudi, kemudian Avesta yang artinya tulisan suci dari agama Majusi, Veda yang artinya ilmu pengetahuan dari agama Hindu, Tripitaka yang artinya 3 kumpulan dari agama Buddha, Suci yang artinya 4 buku dari agama Konghucu, Dai De Jing atau jalan artinya jalan kebajikan dari agama Tao, tidak banyak ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan yang tidak banyak ditulis juga adalah agama Nabi Ibrahim, yang mungkin namanya Mikra ya, atau bacaan. Dan kitab suci agama Nabi Daud yang bernama Zabur atau suluk atau nyanyian rohani. Kedua kitab suci itu mungkin ada di tempat lain yang belum diketahui keberadaannya atau sudah diadopsi oleh kitab suci agama yang lahir berikutnya. Nah, itulah salah satu syarat kita ingin menjadi masyarakat yang modern, yaitu harus ada pemahaman tentang sejarah atau nilai-nilai sejarah atau values of history.
Yang kedua adalah agent of change. Jadi pemahaman tentang perubahan. Perubahan adalah suatu keadaan yang pasti akan terjadi, berkesinambungan dan terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan tahap kehidupan masyarakat. Dan tahap kehidupan sangat bergantung pada kemampuan seseorang atau suatu bangsa untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila seseorang atau suatu bangsa tidak mampu menjalani tahap-tahap kehidupan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ia tidak dapat mencapai ke tempat tertinggi pada masanya. Semua orang sudah menggunakan digital, ia masih menggunakan manual. Mereka sudah menggunakan pesawat tempur, kita masih menggunakan meriam. Salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah karena tidak mengikuti perubahan yang sedang berlangsung. Misalnya yang dialami kerajaan Turki, Utsmani, di mana kemajuan militernya tidak diimbangi dengan ilmu dan teknologi. Sementara itu pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan. Maka ketika terjadi kontak senjata, pihak Utsmani Turki berkali-kali menderita kekalahan. Itulah pentingnya perubahan agar umat Islam dapat bertahan dan meningkatkan diri. Suatu kaum yang mengadakan perubahan tak akan pernah bertentangan dengan Tuhan. Perubahan zaman yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dengan Al-Quran tidak akan pernah bertentangan, kecuali kaum itu hanya mengikuti nafsu. Artinya pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Tuhan tidak dilaksanakan. Ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah buku, Al-Quran, yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, menjadi pedoman dan pencerah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di zaman jahiliyah, kaum kafir Quraisy tidak ingin mengikuti perubahan yang dilakukan Nabi Muhammad dan orang-orang yang terdekatnya. Dengan hadirnya tokoh-tokoh atau organisasi sebagai agen perubahan, membuat kehidupan masyarakat semakin maju. Contohnya adalah dalam bidang militer, ada Khalid bin Walid, bidang bahasa, Hasan bin Sabit, bidang teknologi, Salman Al-Farisi, bidang ekonomi, Utsman bin Affan, bidang kedokteran, Haris bin Kaladah, dan lain-lain. Kaum kafir Quraisy tidak suka dengan perubahan. Mereka ingin tetap seperti dulu yang dilakukan oleh para leluhurnya. Kebodohan yang paling fundamental dan ingin tetap dipertahankan adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Merasa bersalah bila melahirkan anak perempuan, karena anak perempuan lemah dan tidak bisa berperang. Mereka tidak paham bahwa untuk mempertahankan generasi manusia, perlu anak perempuan yang nantinya menjadi seorang ibu. Generasi yang baik akan lahir dari ibu-ibu yang baik, karena mereka selalu mendampingi anak-anaknya hingga dewasa. Yang ketiga, agar kita bisa menjadi masyarakat yang modern, landasan berikutnya adalah pemahaman tentang kerjasama atau cooperation to the future. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, sesama penganut agama Islam dan sesama manusia yang berkecimpung di berbagai bidang kehidupan adalah suatu nilai yang amat penting. Yang terjadi selama ini masing-masing merasa dirinya paling benar dan menganggap agama Islam adalah milik golongannya semata. Orang lain tidak berhak menganggap alirannya disebut Islam. Hal ini berakibat umat Islam dunia menjadi rapuh. Tidak ada komunikasi dan tidak ada kerjasama sesama atau hablum minallah, hablum minannas. Bagaimanapun kerjasama itu penting agar kita dapat mengalahkan musuh bersama, yaitu iblis yang selalu menggoda manusia ke arah kesulitan, kesengsaraan, dan lain-lain. Seharusnya kita bisa melihat contoh dari masyarakat Eropa. Di sana ada Katolik, Protestan, Advent,
Anglikan, Mormon, Ortodoks, Pentakosta, dan lain-lain. Tapi mereka bisa bekerja sama dalam hal habluminanas, walaupun habluminallahnya beda. Misalnya membentuk mata uang bersama euro, tidak ada perselisihan dan tidak ada peperangan antar agama atau aliran. Yang ada adalah kemajuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Mereka menjalankan amanah yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, padahal mereka bukan beragama Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, memaki sesama muslim adalah fusyuk, menyeleweng dari kebenaran, dan memeranginya berarti kufur atau membangkang perintah Allah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada zaman jahiliyah, mereka tidak ada persatuan, membentuk kelompok-kelompok dan masing-masing kelompok ingin menonjolkan diri. Masing-masing kelompok ingin menonjolkan diri, ingin menjadi pemimpin satu sama lain. Mereka terpecah belah menjadi berbagai suku dan keyakinan yang saling bermusuhan, sehingga secara politis tidak mengenal kebersamaan untuk mencapai tujuan yang dapat mengendalikan perpecahan dan permusuhan. Mereka sama sekali tidak terpikirkan atau tidak punya cita-cita untuk masa depan bersama yang lebih baik. Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan masyarakat Arab menjadi masyarakat modern. Tertulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, "Bersatulah kamu semua, janganlah terpecah belah. Ingatlah karunia Allah untukmu dahulu ketika kamu bermusuhan, kemudian menjadikanmu bersatu. Ketika kamu berada di jurang neraka, Allah menyelamatkanmu. Seperti itulah Allah menerangkan firman-Nya agar kamu bersyukur." Nah, yang dimaksud dengan jurang neraka itu tidak selalu neraka itu akhirat ya. Bisa maksudnya adalah kesengsaraan, kesusahan, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud jurang neraka ini adalah adanya kehancuran atau perang saudara yang menyengsarakan umat manusia. Nah, sekarang ini terjadi adanya perang saudara satu sama lain yang ingin berkuasa di suatu tempat, dan beberapa negara Islam mengalaminya. Misalnya di Suriah, ada di beberapa kota seperti di Aleppo, Homs, dan lain-lain. Di Yugoslavia, di Srebrenica, di Sarajevo, di Afghanistan, di Kabul, Kandahar, dan lain-lain. Jadi bukan tidak mungkin Indonesia akan terjadi seperti itu bila sistemnya atau dasar negara, undang-undang dasar atau undang-undang ya tidak sesuai dengan alam di kita dan manusianya tidak menjaga persatuan, akan terjadi seperti itu. Indonesia di masa lalu terdiri dari berbagai suku bangsa yang saling berselisih, kemudian menjadi bersatu. Masyarakat kita sebetulnya secara nyata sudah punya salah satu syarat untuk menjadi masyarakat modern, yakni Persatuan Indonesia yang dibentuk oleh Belanda dulu, di mana satu wilayah disatukan dengan wilayah lain dalam satu kolonial. Kemudian diteruskan oleh para pendiri negeri ini. Namun sayang, para pemimpin berikutnya tidak mampu memanfaatkan persatuan ini untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, sehingga keadaan masyarakat menjadi miskin dan terbelakang. Persatuan ini mungkin semu atau silent hostile, dan di lapangan tidak disertai dengan keadilan sosial. Terlebih lagi bangsa kita sekarang ini kurang meyakini keberadaan Allah. Terbukti dengan rendahnya
dengan banyaknya ketidakjujuran dan rendahnya kepercayaan satu sama lain. Nah, demikian untuk bagian pertama dari masyarakat modern pada masa lalu dan kita ambil manfaatnya untuk masa kini. Berikutnya nanti bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.